kehilangan sahabat. Di sebuah sungai jernih yang mengalir tenang melewati lembah dan pepohonan rindang, hiduplah seekor ikan kecil bernama Rino. Tubuhnya berwarna perak kebiruan, matanya bundar penuh semangat, dan ia senang berenang ke sana kemari di antara bebatuan dan tanaman air. Di atas permukaan air, melayang dengan sayap bening bak kaca, seekor capung bernama Tira hidup bebas di udara. Ia cepat, ceria, dan gemar menari mengikuti aliran angin. Meski berasal dari dua dunia, air dan udara, Rino dan Tira adalah sahabat sejati. Setiap pagi saat sinar matahari menembus permukaan sungai, Tira akan menari di atas air dan Rino akan melompat-lompat kecil dari bawah, mencoba mengikuti bayangan sahabatnya. Kadang mereka berbincang, kadang hanya bermain diam-diam tanpa suara, tapi penuh pengertian. Suatu hari saat matahari baru naik dan kabut masih menggantung tipis, Rino dan Tira bermain di tepi sungai seperti biasa. Mereka mengejar bayangan, berenang dan terbang sambil tertawa. Namun tiba-tiba Rino berhenti berenang. Ia merasa ada yang aneh. Air yang biasanya jernih dan segar kini mulai terasa berat. Warnanya berubah menjadi kecoklatan dan gelembung busa bermunculan. Ada apa ini? Tanya Rino cemas. Tira segera terbang ke udara semakin tinggi, mengamati sungai dari atas. Dari pandangan tinggi, Tira terkejut melihat tumpukan sampah plastik mengambang di permukaan, dan dari hulu sungai mengalir limbah berwarna hitam pekat yang memekakkan hidung. "Rino, itu sampah limbah!" teriak Tira sambil turun terburu-buru. "Apa kita masih bisa main di sini?" tanya Rino polos. "Tidak, kau harus pergi ke hulu cari air yang bersih," suruh Tira. Tira pun kembali terbang menyusuri aliran sungai mencari bagian mana yang masih belum tercemar. Tapi di setiap tikungan yang ia temukan hanyalah botol plastik, kantong kresek, dan air kotor. Tak ada lagi yang jernih, tak ada lagi yang segar. Ia terbang lebih jauh, melintasi jembatan dan sawah, berharap menemukan satu tempat saja di mana Rino bisa tinggal aman. Setelah berjam-jam terbang dan mencari, Tira pun memutuskan kembali. Sebuah kehilangan, namun ketika ia kembali ke tempat mereka bermain, "Rino?" panggil Tira. Tak ada jawaban. Ia melihat air sungai kini makin pekat dan sampah menumpuk di pinggiran. Ia menyusuri tepian, terbang rendah, berharap menemukan ekor biru yang familiar. Dan akhirnya ia melihat tubuh kecil Rino terdampar di antara rumput dan plastik, tidak bergerak. Tira mendarat perlahan di atas batu dekatnya. Ia mendekat berbisik, "Rino, aku kembali." Namun Rino tetap diam, tubuhnya lemah, tak bernapas, matanya tertutup oleh serpihan plastik. Ia tidak berkata apa-apa, ia hanya duduk diam di atas batu, sayapnya berhenti bergetar. Sejak hari itu, tidak lagi menari di atas sungai. Ia hanya duduk diam di ranting pohon, menatap aliran air yang kian kotor, mengingat sahabatnya yang hilang karena keserakahan manusia dan ketidakpedulian pada alam. Persahabatan sejati bisa tumbuh dari dua dunia yang berbeda, tapi pencemaran lingkungan bisa menghancurkan keduanya tanpa ampun. Jika kita terus membuang sampah sembarangan, kita tak hanya merusak alam, tapi juga mematikan kisah-kisah indah yang hidup di dalamnya.